Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran al-Mala Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberinya nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di rumah tahfiz yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau lah yang kita harapkan di hari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kami hormati al-ustaz dan ustazah yang mengajar di rumah tahfiz Ruqyah, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan menghafal Al-Quran. Di sini izinkanlah kami untuk menyampaikan pidato singkat kami yang berjudul Kejahatan Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahab yang artinya menyala-nyala. Sebutan Al-Lahab kerana waktu kecil dia dikenal dari wajahnya yang tampak cerah. Namanya bahkan diabadikan melalui surah Al-Lahab yang terdiri atas 5 ayat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, awalnya beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selang waktu kemudian turun surah As-Surah ayat ke-214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Maka Nabi Muhammad pun mulai menyebarkan dakwahnya secara terbuka. Suatu hari Rasulullah naik ke atas Bukit Sofa, lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Lalu Rasulullah berkata, sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang kalian di pagi atau sore ini, apakah kalian mempercayainya? Lalu orang-orang Quraisy pun serentak menjawab, ya Rasulullah, kami percaya. Lalu Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya saya sekarang memberi peringatan kepada kalian terhadap akan datangnya azab yang pedih. Mendengar ucapan itu, Abu Lahab langsung menyahut, celaka engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami? Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam menurunkan ayat, yakni surah Al-Lahab, yang akan dibacakan teman kami yaitu Muhammad Khairul Anwar dan abang kami Arifin Arif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Lahab sendiri secara harfiah artinya gejolak api atau sabut. Pada ayat keempat dan kelima disebutkan firman Allah yang artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar dan di lehernya ada tali dari sabut. Makna firman Allah di atas, kelak istri Abu Lahab pun akan mendapatkan siksa api neraka yang sangat pedih. Istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil Aulah juga turut membenci Nabi Muhammad. Bahkan suatu ketika ia pernah meletakkan duri dan kayu di jalan yang biasa dilalui Nabi untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Saat hayat Abu Lahab harus meninggal dalam keadaan kafir dan memprihatinkan. Bahkan jenazah Abu Lahab sempat terlantar selama 3 hari dan 3 malam sebelum pihak keluarganya menguburkannya dengan cara yang tidak lazim. Cara menguburkan jenazah Abu Lahab pun begitu sangat merepotkan. Orang-orang tidak tahan dengan bau busuk yang keluar dari jenazah Abu Lahab, sehingga mereka memasukkan mayat Abu Lahab ke dalam boks kayu dan dimasukkanlah peti dan jasad Abu Lahab ke dalam lubang. Dengan kisah di atas kita dapat mengambil beberapa hikmah bahwa kecerdasan, harta, tahta harus dimanfaatkan dalam kebaikan, bukan malah mendatangkan kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohonlah dimaafkan. Si Coleng suka membaca puisi sampai di pentas kemagolai. Ceramah kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.